Ya ampun, kasihan banget. Kenapa kamu? Kok meong-meong? Laper ya? Mana? Kok lari? Mana? Kenapa? Kenapa sayang? Oh, udah pergi dia. Ya, halo, hai all, apa kabar semuanya? Kembali aku Tony Satya menemani teman-teman semuanya. Ya, dan kali ini teman-teman semuanya, aku hari ini mengangkat topik lagi mengenai virus-virus dan virus ya teman-teman. Nah, kali ini teman-teman jangan di skip videonya karena informasi ini penting sekali buat teman-teman yang memerlukan edukasi tentang virus yang satu ini yang jarang sekali terdengar oleh teman-teman semuanya dan masih asing tentunya virus ini. Namanya adalah Cerebellar ya. Bahasanya tuh macam-macam. Aku mungkin bahasa dokternya atau bahasanya aku kurang begitu gimana ya. Cuman aku coba menerangi kepada teman-teman bahwa yang aku tulis ya cerebellar hypoplasia. Jadi kita bilang aja cerebellar aja ya, virus cerebellar yang gampangnya. Nah, sebelum teman-teman untuk menyaksikan video ini, kita lanjut ke edukasi tentang virus ini. Ada baiknya teman-teman jangan lupa untuk di subscribe dan dibunyikan tombol notification-nya agar kalian yang pertama kali menerima informasi dari YouTube kalau aku upload video terbarunya. Dan channel ini tentunya channel yang sehat karena berisi berbagai informasi penting-penting dan juga sangat-sangat mengedukasi teman-teman semuanya. Ya teman-teman, aku doakan semua bagi kalian yang sudah subscribe channel aku sehat-sehat selalu dalam keadaan bercukupan rezekinya, amin. Kesehatan selalu dijaga dan juga aku sumpahi semuanya yang sudah subscribe atau yang belum subscribe, yang sudah nonton channel aku, semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat, kucingnya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kita semua berucap amin. Oke ya. Oke, dan seperti biasanya teman-teman ya, bagi kita ya, bagi aku ya, untuk virus ini sangat-sangat berbahaya, apalagi bagi kita yang kaum Mustopa ya. Iya, tahu nggak teman-teman Mustopa? Oke, muka serem, tampang hidup susah. Udah serem, tampang hidup saya. Virus ini berbahaya sekali, tapi inti dari virus ini untuk kita yang kaum duafa ini ya, intinya sih sebenarnya sih kita mengirit pengeluaran dengan cara memvaksin kucing. Jadi kalau aku meskipun kayak gini, orang yang tidak berkecukupan, yang tidak kaum sultan, aku kalau memelihara kucing aku pasti vaksin. Nah, vaksin yang aku utamakan adalah F3 dan F4. Virus ini berhubungan dengan vaksin F3 yang ditularkan oleh panleukopenia dari induk kucing yang masih mengandung bayinya dan menularkan ke anaknya. Akibatnya ya anaknya ya mengalami virus ini. Nah, di sini untuk virus ini teman-teman, untuk cerebellar hypoplasia, cerebellar aja kita bilang ya. Ini adalah kelainan neurologis. Jadi kelainan yang terdapat pada sensor otak dari si kucing. Disebut juga dengan Wooby Cat Syndrome. Nah, jadi ciri-cirinya dia itu berjalan itu, kalau kucing itu berjalan atau berlari itu, jadi dia tuh gemetar gitu, ini kayak gempa bumi gitu, Jadi jalannya tuh nggak bisa stabil. Nah, kayak gempa bumi, tidak stabil gitu. Mau makan juga tidak stabil, mau minum juga tidak stabil, mau pip juga tidak stabil. Jadi ini teman-teman melihat bahwa dia kan semua yang seperti itu, teman-teman mungkin melihat bahwa kayaknya dia ini seperti kayak kesakitan atau apa. Sebenarnya tidak teman-teman, sebenarnya tidak. Nah, ini adalah kecacatan yang terjadi di sensor otak kecilnya si kitan.
Ini terbagi dalam dua tahap teman-teman, tahap yang ringan dan tahap yang berat. Tahap yang ringan masih bisa diobati, kalau menurut aku masih bisa diobati karena aku ada pengalaman mengobatinya dengan cara memberikan vitamin kucing seperti vitamin kucing yang beredar di pasaran. Yang aku rekomendasikan yang murah itu Maxi Booster The Cat, itu 100.000 isinya itu 100 biji, atau bisa juga Maxi Booster yang lebih keren lagi, yang kalau kalian punya dana lebih, Maxi Booster yang Stem Cell harganya 300.000 per botol teman-teman. Itu bagus banget buat mengobati kucing yang kasusnya seperti ini. Ditambah dengan serum dari aku. Serum dari aku ini teman-teman yang aku bikin, ini harganya Rp110.000. Dia memulihkan kondisi si kucing dan menekan virus yang masuk, menaikkan antioksidannya sehingga antioksidannya naik, antibodinya naik melawan virus yang masih ada di tubuh si kitten. Nah, tujuan vitamin ini adalah membantu proses pertumbuhan dari otak kecilnya menjadi lebih sempurna. Karena dalam masa proses pertumbuhan dari kecil menjadi dewasa, maka otak itu akan berkembang dan berkembang. Nah, pada saat proses itulah teman-teman harus dengan teliti dan rutin memberikan vitamin kucing, Maxi Booster The Cat, ataupun vitamin-vitamin lainnya yang menurut teman-teman bagus. Tapi kalau menurut aku sih Maxi Booster The Cat bagus ya. Aku nggak di endorse loh, terus aku bilang aku nggak di endorse sama Maxi Booster The Cat oleh perusahaan itu, tapi aku menyarankan itu kenapa? Karena berdasarkan pengalaman pribadi aku bahwa ini murah dan bagus. Kucing aku gendut-gendut dan juga gembul-gembul, pertumbuhannya juga pesat gitu teman-teman. Dan setiap harinya aku memberikan dan setiap bulannya aku menyetok Maxi Booster The Cat. Pernah sih aku di endorse sama dia beberapa botol dikasihkan gratis, tapi untuk video ini tidak di endorse karena aku memang memberikan informasi ini karena memang Maxi Booster The Cat itu memang bagus. Nah, kita lanjut ke video teman-teman. Untuk sindrom ini, untuk cerebellar ini, untuk cerebellar nih ya, aku bilang cerebellarnya ribet, panjang banget, sumpah. Jadi stadium ringannya adalah pertama dia kehilangan keseimbangan, jadi dia jalannya tuh agak-agak kayak disco gimana gitu, kayak orang kayak tahu nggak kalau orang naik klub di dugem kalau makan inek ekstasi gimana tuh goyang-goyang gitu kepalanya gini agak seperti itu ya, itu yang kasus ringan. Yang kedua adalah langkahnya tidak stabil karena dia tidak seimbang, kepala goyang-goyang, otomatis langkahnya tuh tidak stabil. Nah, kepalanya terus bergoyang dan tentunya dia masih bisa manjat. Jadi meskipun dalam keadaan dia manjatnya gini, jadi dia sambil manjat pohon sampai disco gitu sampai ke ujung-ujung pohon gitu ya. Tapi teman-teman hati-hati, kalau kucing seperti ini jangan sampai dia memanjat teman-teman, karena keseimbangan badan dia nggak ada, bisa-bisa dia jatuhnya kucing yang mengalami sindrom ini atau virus cerebellar ini itu beda dengan kucing normal. Kalau kucing normal masih bisa menyeimbangkan badannya, membalikkan kaki dan tangannya untuk kembali ke tanah seperti semula, sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang kayak kecacatan atau apa yang menimpa dia, atau mungkin kayak ya kecelakaan gitu ya. Kalau ini tidak, dia tidak bisa menyeimbangkan lagi. Jadi ini berbahaya. Usahakan jangan sampai dia manja-manja teman-teman ya. Next kita kita ke yang gejala yang sangat berat. Sangat beratnya adalah dia tidak bisa berdiri, juga tidak bisa berjalan, tapi berjalan bisa tapi nggak terlalu sempurna. Tapi dia tidak bisa berdiri banget gitu. Bisa berdiri tapi nggak terlalu sempurna banget, dan sangat-sangat bergetar hebat. Kayak gempa bumi dalam skala 7, sekian skala Richter atau 10, skala Richter itu berarti udah gimana dong ya dahsyatnya gempa buminya, kayak kiamat ya. Jadi dia tuh getar banget tuh, sepanjang hidupnya tuh getar banget gitu ya. Nah, terus yang next kedua adalah kepalanya tuh terus sangat bergoyang hebat banget. Jadi kalau yang masih ringan tuh dia goyang masih nggak terlalu gimana, tapi kalau yang berat ini dia bergoyang sangat-sangat hebat. Next selanjutnya adalah dia sulit mengatur keseimbangan. Kalau yang skala ringan ini memang dia sulit mengatur keseimbangan, tapi masih bisa seimbang dikit sekian persen. Nah, kalau ini sama sekali tidak bisa mengatur keseimbangan
dari badannya gitu. Next, yang terakhir adalah makan pup dan pipnya itu dia tentu tidak berjalan dengan normal, maka makan pup dan pipnya harus kita bantu. Untuk makannya harus kita benar-benar bantu banget. Untuk pup dan pipnya bisa teman-teman kalau misalnya mempunyai budget lebih, kaum sultan bisa memberikan pampersnya kucing teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk penyebabnya yang bisa aku sebutkan adalah penyebab dari virus ini adalah tadi adalah induk kucing yang mengandung ya, induk kucing yang mengandung, tapi di dalam tubuhnya induk kucing ini ada virus distemper atau panleukopenia yang masih tidur di dalam tubuhnya si kucing. Biasanya virus ini langsung menyebabkan si kucing koit kurang dari 24 jam, tapi karena memang keajaibannya dia mempunyai daya tahan tubuh yang kuat melawan virus ini sehingga virus ini tidak mati tapi dalam keadaan tidur, dan itu menularkan melalui janinnya si kucing ini. Jadi si kucing yang mengandung anak nih, mengandung kitten ini terpapar dengan virus cerebellar ini gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini untuk perkembangan otak kecil yang tidak sempurna inilah di dalam janin ini kemudian menghasilkan ketidakseimbangan dan juga sensor memorinya menjadi rusak. Nah, terakhir adalah penyebabnya memang karena memang virus ini, virus panleukopenia ini. Jadi ujung-ujungnya sih kalau penyebab dari semuanya ini itu dan itu segala macam ya virus panleukopenia. Beda dengan kalau misalnya memang pertumbuhan otak kecil dia yang bukan karena virus, tapi memang kecacatan dari janinnya si kucing ini, sensor otaknya menjadi terganggu. So, kalau untuk sensor otak yang terganggu ini yang bukan karena virus, apakah masih bisa diobati dari baby kitten ini? Kalau menurut aku, pengalaman aku itu masih bisa karena ada beberapa yang berhasil, tapi tidak dengan normal banget. Jadi dia itu aturannya dalam kondisi yang parah, tidak parah, tapi jalannya masih agak sempoyongan kayak orang mabuk gitu ya teman-teman ya. Orang mabuk, narkoba yang mabuk gitu. Tapi ya berhasil dengan cara teman-teman menyayangi dia, memperhatikan dia, memberikan asupan gizi, vitamin yang cukup, itu sangat membantu perkembangan tumbuh otak dari si kitten. Kalau menurut aku sih memiliki kucing yang tidak sempurna kayak misalnya cacat atau mungkin kayak semacam yang terkena virus ini atau disebut dengan virus yang tadi cerebellar ini, cerebellar hipoplasia yang susah-susah ribet-ribet ini teman-teman ya. Merawat kitten yang seperti itu menurut aku suatu hal yang menjadikan kita itu kayak suatu kepuasan batin, karena di sana tuh kita mengukur kecintaan, kasih kita terhadap hewan. Disinilah tumbuh amal ibadah yang sangat-sangat luar biasa besar menjadi tabungan teman-teman yang ikhlas, yang menjadi tabungan teman-teman untuk nanti suatu hari apabila teman-teman di alam keabadian, di sana terbuka pintu surga buat teman-teman semua yang dengan rela ikhlas menolongnya. Amin semua, dan dijauhkan dari pintu yang neraka atau pintu yang mengandung penyiksaan dan juga api neraka. Jadi kalau menurut aku lebih suka merawat kucing yang dalam keadaan cacat atau dalam keadaan ketidaksempurnaan, karena dari sana kita bisa melihat bahwa tingkat kesabaran kita, tingkat keikhlasan kita itu diuji. Di sana menurut aku tuh dengan cinta kasih yang dalam itu kita bisa memberikan sepenuhnya kepada kucing, dan timbal baliknya apa? Si kucing akan merasa bahwa dia telah memiliki satu tuan yang sangat-sangat mendedikasikan hidupnya buat dia, dan biasanya di alam baka juga dia akan bertemu dengan kita dan dia akan mendoakan kita selama-lamanya. Dan itu memang terjadi di kehidupan aku, seperti kayak aku yang menyayangi kucing aku yang sudah meninggal, yang berkorban untuk aku dan juga lain-lainnya, dan itu sangat-sangat mengharukan banget teman-temanku. Kalau aku ngomong yang sedih-sedih kayak gini kayaknya aku nggak kuat deh teman-teman untuk melanjutkan, karena sedih banget, karena aku sering banget kejadian kucing aku yang mati aku sayangin
aku cintai, kemudian dia meninggal gitu, karena memang pertama keterbatasan biaya aku, tapi aku udah berusaha mengeluarkan biaya apapun juga, meskipun itu aku juga mengirit untuk jajan bakso atau apapun juga itu namanya, atau untuk kehidupan aku sehari-hari gitu. Untuk seluruh biaya hidup aku memang dedikasikan buat untuk kucing yang sakit dulu gitu. Dan yang aku sayangi itu memang kadang-kadang yang aku cintai, meskipun itu kucing kampung domestik yang kata orang jelek, kata orang gini segala macam, tapi aku tetap mencintainya. Dan mereka juga menghadap ke yang atas karena keterbatasan biaya aku juga sangat gimana ya, karena memang ya segitulah kemampuan aku untuk mengobati kucing. So teman-teman, untuk itulah ketika aku nge-rescue kucing ini, aku usaha dari YouTube ini untuk membiayai kucing, dan kerja di sini untuk membiayai kucing teman-teman. Dan juga aku menciptakan serum yang bagus buat kucing. Jadi serum itu memang penting buat kucing, memang serum itu keren buat kucing, sangat bagus sekali untuk mengobati segala penyakit. So sekarang kalau aku lagi nge-rescue kucingku ada yang sakit atau ada yang apa-apa, aku bisa mengobati dengan serum aku. Dan itu suatu penemuan yang sangat, aku terima kasih, thank you God, terima kasih Tuhan, dimana kamu memberikan talenta aku, kecerdasan aku untuk menciptakan suatu formula yang bagus di saat-saat aku seperti ini, dan dimana di saat aku kan seorang yang berada gitu. Jadi curhat deh teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi untuk pengobatannya teman-teman bisa memberikan Maxi Booster The Cat dan juga serum aku. Serum aku bisa teman-teman dapatkan, teman-teman bisa inbox ke aku. Harganya Rp110.000, belum termasuk ongkos kirim. Berisi 10 mili dan expirednya lama banget, setahun teman-teman. Dimasukkan ke dalam kulkas jadi lebih awet. Thank you for your watching teman-teman. Jangan lupa bagi kalian yang pertama kali berkunjung di channel aku, kalian subscribe dulu channel aku. Dan terima kasih banyak, thank you banyak. Video kali ini aku sangat emosi banget, membuat aku mewek karena aku teringat dengan hal-hal seperti itu. Maaf sekali teman-teman, bukan aku gimana, tapi memang aku orangnya tuh mellow cepet teman-teman. Thank you for the watching teman-teman. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe dulu channel aku, di like, dan juga teman-teman dibunyikan tombol notification-nya teman-teman ya. Oke. Dan teman-teman, untuk teman-teman yang ingin bertanya ke aku mengenai seputar kayak kucing atau penyakit kucing atau apapun, kalian bisa inbox ke aku langsung di YouTube channel aku ya teman-teman ya. Oke. Dan terakhir kata dari aku, salam kopi sianida, komunitas pria-pria siap nikahi janda, komunitas duda tentunya. Dah, all bye.